Assalamualaikum kakak-kakak, Solih dan Solihah kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu sehat, kemudian selalu semangat dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik di tema 6 tentang energi dan perubahannya, di subtema 2 tentang perubahan energi muatan PPKN ya kakak-kakak, yaitu tentang hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Masih ingatkah kakak-kakak apa itu hak dan juga kewajiban? Kita sudah pernah mempelajarinya ya di tema-tema yang lalu ya kakak-kakak. Ya, Ustadzah mengingatkan lagi bahwa hak ialah sesuatu yang kita dapatkan setelah menunaikan kewajiban. Kemudian kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan sebelum mendapatkan hak dan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian apa itu sumber energi ya kakak-kakak? Nah, dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita selalu membutuhkan energi. Dengan energi, kita dapat melakukan banyak hal ya kakak-kakak. Dari manakah energi itu berasal? Ya, asal energi disebut sumber energi. Nah, ada beberapa sumber energi ya kakak-kakak. Di antaranya ada sumber energi matahari, ada sumber energi angin, kemudian ada sumber energi air, dan juga sumber energi BBM atau bahan bakar minyak. Oke kakak-kakak, aktivitas apa ya yang dilakukan memakai sumber energi itu? Ya misalnya aktivitas yang dilakukan memakai sumber energi air yaitu mandi, mencuci, minum, masak, ya, makan, seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian aktivitas yang dilakukan menggunakan sumber energi matahari, misalnya penerangan ya. Dengan cahaya matahari kita mendapatkan penerangan. Kemudian panas matahari dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian atau mengeringkan jemuran. Kemudian aktivitas lain yang menggunakan sumber energi angin, misalnya kita menikmati angin segar ya yang sepoi-sepoi, kemudian kita bisa memutar kipas angin, kemudian kita juga bisa melakukan menciptakan energi listrik ya menggunakan pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin ya kakak-kakak ya, melalui kincir-kincir angin seperti itu. Kemudian aktivitas yang menggunakan sumber energi BBM, misalnya kita bisa naik motor, naik mobil, dan juga memakai listrik ya. Misalkan peralatan-peralatan listrik, memakai lampu yang menggunakan listrik, seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian apakah sumber energi itu bisa habis ya kakak-kakak? Iya, ada yang bisa habis dan juga ada yang tidak habis. Jadi ada sumber energi yang dapat habis yaitu sumber energi air dan juga sumber energi BBM ya kakak-kakak. Jika kita memakai terus-menerus, kemudian tidak menjaga kelestariannya, tidak berhemat, kemudian tidak melakukan upaya-upaya untuk memulihkan sumber energi itu, maka lama-lama sumber energi itu akan habis. Ada juga sumber energi yang tidak dapat habis ya, diantaranya matahari dan sumber energi angin. Kemudian apa saja hak kita dalam memanfaatkan sumber energi kakak-kakak? Ya, yang pertama kita dapat memanfaatkan energi untuk keperluan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan potensi energi untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, saya ulangi ya. Yang pertama, memanfaatkan energi untuk keperluan sehari-hari. Jadi, kita memanfaatkan energi untuk melakukan aktivitas keperluan sehari-hari secukupnya. Kemudian, mengembangkan potensi energi untuk memenuhi kebutuhan, yaitu
kita bisa mengembangkan potensi energi yang lainnya. Lalu yang ketiga, untuk ikut mengelola sumber energi. Jadi sumber-sumber energi itu dikelola. Bagaimana caranya agar pemanfaatannya bisa berlangsung lama dan juga lebih efisien, begitu ya kakak-kakak. Kemudian apa saja kewajiban kita dalam memanfaatkan sumber energi? Yang pertama, kita harus menghemat pemakaian energi ya. Jadi jika energi itu sudah tidak kita perlukan, kita harus hemat ya. Misalnya saat kita sudah tidak membutuhkan penerangan listrik, maka kita harus mematikan listriknya. Lalu menjaga keseimbangan lingkungan, ya, diantaranya dengan menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kalau kita ingin air bersih kita selalu tersedia di tanah, kita harus menjaga keseimbangan lingkungan dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian menghargai upaya pemanfaatan energi ya. Ya, jika kita ingin selalu beras ada tersedia, maka kita menghargai upaya pemanfaatan petani ya, memanfaatkan energi matahari untuk menanam padi. Ya, kita menghargai upaya petani itu dengan cara menghabiskan makanan kita, tidak boleh dibuang-buang ya. Kemudian misalnya yang berikut, ikut melakukan pelestarian sumber energi. Misalnya ada program-program yang dilakukan untuk melestarikan sumber energi, misalnya untuk menjaga kelestarian air dilakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul ya. Dengan banyaknya pohon-pohon maka ketersediaan air tanah akan terjaga. Misalnya seperti itu ya kakak-kakak. Kemudian contoh hak dan kewajiban dalam penggunaan energi. Ya, di situ ada gambar yang pertama, ada seorang anak sedang mencuci tangan. Haknya apa? Haknya memakai air untuk membersihkan tangannya. Kemudian kewajibannya apa? Menutup keran air jika sudah selesai. Kemudian gambar yang kedua, ada seorang ibu dan anak yang turun dari kendaraan. Nah, haknya apa? Haknya diantar dengan menggunakan kendaraan itu. Kewajibannya apa? Menghargai dengan membayar ongkos kendaraannya. Seperti itu ya kakak-kakak. Oke kakak-kakak, mengapa kita harus hemat dan tidak boros dalam memanfaatkan energi? Ya, karena Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 26-27 yang artinya, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Nauzubillah ya kakak-kakak, kita tidak inginkan menjadi saudaranya setan. Jadi kita tidak boleh boros dalam menggunakan apapun itu, baik harta maupun energi, sumber-sumber energi yang kita gunakan untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasannya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam berwudu dengan 1 mud air dan mandi dengan 1 sya' sampai 5 mud air ya. Kakak-kakak, 1 mud itu sama dengan kurang lebih setengah liter ya kakak-kakak. Jika 4 mud berarti hanya 2 liter air. Rasulullah saja mandi dengan hanya 2 liter air karena menghemat air ya. Kemudian beliau berwudu dengan 1 mud. 1 mud itu berarti setengah liter ya kakak-kakak. Berarti Rasulullah itu sangat menganjurkan untuk menghemat air. Tujuannya apa? Agar ketersediaan air tetap terjaga ya kakak-kakak. Alhamdulillah kakak-kakak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang tadi sudah Ustazah sampaikan dapat bermanfaat, dapat diingat, dan juga berkah untuk kakak-kakak semuanya.
Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.